Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Elma Nuriana, NPM D1A019010 dari Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Kali ini video saya akan membahas tentang langkah-langkah menjadi fasilitator yang baik dan benar disertai dengan role play. Apa itu fasilitator? Fasilitator adalah orang yang memfasilitasi sebuah pembelajaran atau pelatihan yang memiliki peran untuk membantu pesertanya dalam memahami isi dari materi yang diberikan. Adapun 7 tips menjadi fasilitator yang baik dan benar. Yang pertama, senantiasa menciptakan rasa aman dan nyaman. Yang kedua, tidak mendominasi atau memaksa pendapat pribadi. Yang ketiga, selalu berusaha membantu pesertanya dalam belajar. Yang keempat, percaya kepada kemampuan, yakni pengetahuan, sikap, dan nilai. Yang kelima, bersikap netral, tidak menilai baik buruk, benar atau salah. Yang keenam, mau mendengarkan dengan baik dan memberikan kesempatan kepada pesertanya untuk mengungkapkan apresiasinya secara bebas. Yang ketujuh, bersikap peka terhadap kekhawatiran atau ketidaknyamanan dari peserta. Adapun kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh fasilitator. Yang pertama, dapat berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, memiliki pengetahuan mengenai materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, menghormati sesama anggota. Yang keempat, memiliki perasaan atau sifat terbuka terhadap sikap atau pendapat yang akan diberikan oleh peserta. Peran fasilitator sendiri ada 2. Yang pertama, peran sebagai narasumber. Yang kedua, peran sebagai guru. Di video role play saya nanti, saya akan menjadi fasilitator yang berperan sebagai narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak di sini mau menyampaikan sedikit materi tentang bullying. Sebelumnya, demi keakraban kita bersama, kakak mau memperkenalkan diri kakak dulu. Nama kakak Risa Elma Nuriana, biasa dipanggil Risa. Jadi, untuk memulai, kakak mau memperkenalkan satu permainan. Yang pertama, sendiri, kakak akan kasih tahu caranya. Jadi kalau kakak bilang 1, tangannya ke atas, 2, tangannya ke bawah, 3, tangannya ke atas. Kalau ini untuk tangan kanan, untuk tangan kiri, 1, tangannya ke atas, 2, tangannya ke depan, 3, tangannya ke bawah. Jadi 1, 2, 3 gitu ya. Oke. Baik, setelah permainan, kakak mau memberikan materi. Ketika kakak memberikan materi, kakak akan memberikan kesempatan untuk kalian bertanya. Siapa saja boleh bertanya dan kakak akan menjawabnya. Baik. Bullying. Apa sih bullying? Bullying adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara menggunakan kekerasan. Ada nggak bentuk-bentuk bullying? Apa sih bentuk bullying? Bentuk bullying sendiri itu ada 4. Yang pertama, bentuk fisik. Ini bisa mendorong, menendang, memukul. Yang kedua, bentuk verbal. Ini bisa berupa cacian, hinaan, makia, membentak, atau memberikan kata-kata kasar. Yang ketiga, bentuk sosial. Bentuk sosial ini bisa seperti mengucilkan atau mengabaikan seseorang yang ada di lingkungan. Keempat, cyberbullying. Di teknologi yang canggih seperti ini, bullying pun terjadi pada media sosial yang sering disebut dengan cyberbullying. Cyberbullying
sendiri itu dapat berupa hinaan atau teror melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Telegram, bahkan bisa juga melalui SMS atau telepon, lewat email juga bisa. Oke, dari materi yang kakak sampaikan, apa ada yang ingin bertanya? Saya dong kak mau bertanya, ada nggak sih kak faktor seseorang melakukan bullying? Oh ya kak, nama saya Bintang. Terima kasih kak untuk jawabannya. Terima kasih untuk pertanyaan untuk adik Bintang. Oke, masuk kepada materi lagi. Ada nggak sih faktor penyebab seseorang melakukan bully? Pastinya ada. Karena tidak mungkin ada sebuah akibat jika tidak ada penyebabnya. Apa sih faktornya? Pertama, mencari perhatian. Jadi, seorang pembuli melakukan bullying kepada seseorang untuk mencari perhatian karena dia merasa bahwa dirinya ini kurang perhatian, orang-orang di sekitarnya tidak perhatian dengan dia, sehingga dia melakukan bullying berharap bahwa orang-orang sekitarnya, keluarganya, bapak ibunya akan memberikan perhatian kepada dia atas tindakan yang dia lakukan. Yang kedua, pernah menjadi korban. Jadi, di beberapa kasus pelaku merupakan korban. Sebelumnya dia merupakan korban bullying, sehingga dia meluapkan rasa sakit, rasa kecewanya dengan cara membuli seseorang agar seseorang itu merasakan apa yang dia rasakan. Contohnya, dia dibully di dunia nyata, maka dia akan membuli seseorang di media sosial. Yang ketiga, rasa iri. Banyak kasus seseorang membuli atau beberapa orang membuli orang lain hanya karena rasa iri terhadap korban. Banyak sekali dapat seseorang atau beberapa orang ini merasa bahwa pelaku bullying ini merasa bahwa sang korban ini memiliki potensi yang sama dengan mereka. Mereka takut bahwa nantinya sang korban ini dapat melebihi potensinya dari mereka, sehingga mereka mencoba untuk mengontrol atau menyakiti atau menekan korban agar sang korban ada di bawah sang pelaku bullying. Yang keempat, rasa atau kurangnya rasa empati. Kurang bahkan tidak memiliki rasa empati terhadap korban. Bahkan yang ditakutkan adalah pembuli ini senang melihat seorang yang dia bully itu tersakiti, ketakutan, menangis. Inilah beberapa faktor penyebab dari orang melakukan bullying. Ada pertanyaan lagi kah? Saya dong kak mau nanya. Perkenalkan dulu kak, nama saya Bulan. Saya mau nanya, ada nggak sih kak efek atau dampak dari bullying ini sampai tidak dibolehkan melakukan bullying? Terima kasih kak untuk jawabannya. Terhadap adik Bulan yang telah memberikan pertanyaan, ada nggak sih efek atau dampak dari bullying? Jelas ada. Dampak dan atau efek dari bullying ini sangat luar biasa. Tidak hanya dapat melukai mental fisik, tetapi juga dapat melukai mental dari korban bullying. Apa sih kok bisa seberat itu efek atau dampaknya? Contohnya kayak apa nih? Yang pertama sendiri, gangguan tidur. Seseorang yang terkena bullying atau dibully di lingkungan, bahkan di sekolahnya, di malam harinya dia akan terpikir atau terngiang bagaimana orang-orang itu membuli dia, sehingga dia akan merasakan gangguan susah tidur karena bahkan ada yang terbawa mimpi karena rasa ketakutannya tentang kejadian dia dibully. Yang kedua, prestasi sekolah menurun. Jika seseorang dibully di sekolah, maka dia akan merasa takut atau bahkan malas bersekolah. Dia takut nantinya bakal dibully lagi di sekolah, jadi dia memilih untuk membolos sekolah, tidak masuk, bahkan menghentikan sekolahnya. Yang ketiga,
menjauhi atau tidak dapat bersatu dengan lingkungannya atau berbaur dengan lingkungannya. Seseorang korban bully, dia merasa bahwa dirinya ini tidak pantas, atau nanti ketika dia bergabung dengan kelompok orang-orang itu, apakah dia diterima atau tidak, dia merasa ada ketakutan di dalam dirinya, sehingga dia memilih untuk ya udahlah, saya lebih baik menjauh, saya takutnya nanti saya dibully lagi di sana. Jadi dia lebih baik mengucilkan dirinya. Yang keempat, masalah psikologi. Bullying mengakibatkan rasa kecemasan yang luar biasa, bahkan bisa menyerang kepada psikis dia, mental dia, sehingga takutnya nantinya akan menimbulkan depresi karena rasa ketakutan yang luar biasa. Dan yang kelima, bunuh diri. Bullying dapat mengakibatkan seseorang melakukan tindakan bunuh diri karena dia merasa putus asa dan merasa bahwa dirinya ini tidak bisa melakukan atau tidak dapat berbaur dengan lingkungannya. Buat apa dia ada di situ? Lebih baik dia mengakhiri hidupnya. Saya dong Kak mau nanya, sebelumnya nama saya Utari Kak. Saya mau nanya, ada nggak cara mengatasi bullying nih Kak? Soalnya dampaknya kok ini Kak, ngeri sekali Kak. Terima kasih ya Kak untuk jawabannya. Terima kasih untuk pertanyaan dari Ade Mentari. Ada nggak sih cara untuk mengatasi bullying? Tentu ada, pasti ada. Jadi apa sih? Mau tahu? Ya, jadi kakak mau beritahu cara mengatasinya. Yang pertama, ceritakan atau laporkan tindakan bully yang dilakukan oleh seseorang kepada orang terdekat kalian. Contohnya, orang tua, kakak. Jika di sekolah kalian dapat melapor ke guru, sehingga nantinya kasus ini diharapkan tidak berlarut atau tidak berdampak yang lebih besar terhadap kehidupan kalian. Dan yang kedua adalah berani melawan atau meningkatkan kepercayaan diri kalian. Ketika kalian merasa bahwa kalian itu dibully, kalian harus berani melawan. Kalian harus berani menunjukkan bahwa kalian itu tidak pantas dibully. Tingkatkan rasa percaya diri kalian untuk membuat pelaku bullying ini berpikir berkali-kali untuk membuli kalian karena kalian berani melawan. Oke, kakak rasa cukup materinya sampai sini. Apakah adik-adik semua di sini dapat memberikan kesimpulan dari materi yang telah kakak berikan dan kita diskusikan tadi? Saya ingin menyampaikan kesimpulan. Menurut saya, bullying ini harus dihindari, bahkan memang dihentikan, karena dampaknya yang luar biasa. Memukul, mendorong, menghina, mencaci, memberikan kata-kata kasar, mengucilkan seseorang, bahkan menteror seseorang ini dampaknya luar biasa. Tidak hanya fisik seseorang yang dapat terluka karena bully, tapi juga mentalnya. Jadi menurut saya bullying ini memang harus dihentikan Kak, karena ya itu dampaknya itu loh Kak yang luar biasa. Jadi mari kawan-kawan sama-sama menghentikan bullying. Kita sama-sama menghargai hidup kita dan hidup orang lain. Terima kasih Kak atas materinya. Baik, terima kasih kepada Adik Mawar yang telah memberikan kesimpulannya, dan pada teman-teman semua, pada adik-adik semua, kakak ucapkan terima kasih telah mau berdiskusi dengan kakak mengenai materi Stop Bullying. Kakak harap tidak ada lagi korban-korban bully di kedepannya, karena mengingat efek dan dampaknya yang luar biasa. Dan jumpa kita lain kali. Kakak ucapkan beribu-ribu terima kasih. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri video saya kali ini.
Sebelumnya saya minta maaf jika ada salah-salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.